Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang ibu cintai, alhamdulillah hari ini kita kembali pada pelajaran kita melalui daring, dan hari ini mata pelajarannya adalah usul fikih. Oke, baik, alhamdulillah. Ada yang masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu, masih mengenai dalil syara yang pertama yaitu Al-Qur'an, ya. Dalil syara yang pertama yaitu Al-Qur'an kemarin sudah pada bagian yang kedua. Oke, supaya ingat kembali, dalil pertama Al-Qur'an. Kemarin kita sudah pada bagian yang pertama yaitu tentang definisi Al-Qur'an, ya. Kemudian juga ayat-ayat dan ayat-ayat yang berkaitan dengan makna Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ada di surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua. Kemarin sudah pada bagian yang kedua, yaitu bahwa Al-Qur'an itu sebagai hujjah. Sebagai hujjah. Hujjah bisa berarti pegangan, bisa berarti pondasi, bisa berarti kekuatan dan lain macam sebagainya. Artinya karena ini adalah sebagai kekuatan, maka Al-Qur'an itu melemahkan, atau Al-Qur'an itu punya makna ijaz. Ijaz itu artinya melemahkan, ya, bahwa Al-Qur'an itu melemahkan yang lainnya. Maka kalau kita perhatikan dalam surah Al-Isra ayat 88, nah ada yang sudah hafal mungkin kemarin, ya, di Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'til insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Nah, sebetulnya di antara ayat itu masih ada lagi ayat yang lainnya yang barangkali kamu sudah hafal dengan ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 23. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 23 itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam ayat itu disebutkan wa in kuntum, dan apabila kamu semua berada fi raibin, di dalam keadaan ragu-ragu, mimma nazzalna, dengan apa yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ala abdina, atas hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ragu dengan apa yang aku turunkan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, faktu, silahkan datangkan di suratim min mithli, yaitu dengan satu surah yang seumpama dengan Al-Qur'an itu, yang sama dengan Al-Qur'an itu. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kamu, min dunillah, yang selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Wah, jadi ini tantangan lagi, ya, untuk orang-orang yang tidak percaya dengan bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di dalam surah Al-Isra ayat 88 dan juga surah Al-Baqarah ayat 23. Baik. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, bahwa Al-Qur'an itu adalah, tadi disampaikan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memberikan keyakinan kepada orang banyak, termasuk pada orang muslim itu sendiri. Jangankan kepada yang non muslim, kepada orang muslim sendiri pun kita harus memberikan keyakinan bahwa ada bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi bagian yang ketiga itu kita akan bahas tentang bentuk kemukjizatan Al-Qur'an.
Al-Quran yang terdiri dari sekian ayat. Ada yang hafal, ada berapa ayat Al-Quran itu? Ya baik, ada yang menyatakan 6.000 ayat, ada yang menyatakan 6.666 ayat dengan 114 surah. Kemudian juga terdiri dari 30 juz. Dan ini dibagi pada 2 periode, yaitu periode Makkah dan juga periode Madinah. Maka disebutnya dengan Makkiyah dan Madaniyah. Oke baik. Dari sekian banyaknya ayat yang ada di dalam Al-Quran, ternyata tidak ada satupun yang saling bersalah paham, saling bertindih, saling menjatuhkan, tidak ada. Bahkan di situ ada banyak hukum-hukum dan teori-teori, baik itu teori ilmu pengetahuan, teori kausalitas, kemudian ada pelajaran akidah, ada akhlak, ada hukum, ada teori alam, ada tentang teori sosiologi dan psikologi, serta ilmu-ilmu gaib. Bukan ilmu gaib bisa sihir ya, bukan. Tapi ilmu gaib di sini maksudnya adalah bahwa manusia itu harus percaya kepada alam akhirat, yaitu tentang kubur, surga, dan neraka. Yaitu yang disebut nanti dengan yaumil ba'ats, kemudian yaumil mizan, yaumil ada padang mahsyar, kemudian kita akan berjembat di Shiratal Mustaqim, masuklah ke dalam surga bagi yang dikehendaki oleh Allah, dan mungkin juga akan ada yang singgah ke neraka yang disebutkan oleh Allah, illa wariduha, kecuali kita akan singgah sebentar di neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, inilah bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Masih panjang tentang bentuk kemukjizatan Al-Quran yang sebenarnya Ibu pengen banget bercerita kepada kalian itu dengan tatap muka. Karena kalau dengan tatap muka pasti akan lebih menarik dibanding dengan kita berbicara lewat daring seperti ini. Nah, salah satu bahwa Al-Quran itu sangat menarik, dan bahkan banyak orang-orang kafir pada saat itu yang menyatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah sebuah syair belaka. Al-Quran itu disebutnya hanya puisi saja, syair saja. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad itu tidak butuh dengan syair. Ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surah Yasin. Ini kalian sudah hafal sekali dengan surah Yasin ayat 68. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidaklah yang dipelajari, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu asy-syi'ra adalah sebuah syair belaka. Tidak, bukan. Kemudian apalagi wa ma yanbaghi lah, dan Nabi Muhammad itu tidak butuh syair. Karena memang ini adalah betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik memang, kenapa orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menyebutnya sebagai syair. Kalau kita perhatikan Al-Quran itu, kalau kita baca indah belakangnya, ada umpamanya surah Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada gitu ya, itu di belakangnya. Luar biasa, tanpa mengurangi makna, arti, dan lain macam sebagainya. Tapi disinilah keindahan Al-Quran yang kemudian kita akan menjadi yakin bahwa inilah betul-betul lafaz ini, kalam ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kalau kita baca surah Al-Ashr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 3 ayat belakangnya Nah, itu luar biasa, tanpa mengurangi maksud dan tujuannya. Ingin sekali saya bahas tentang masalah al-insan di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata al-insan yang punya arti, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah manusia, Allah tidak menyebutkannya dengan kata an-nas dalam surah Al-Asr itu, dan tidak menyebutnya dengan lafaz al-bashar, tetapi Allah menyebutnya dengan lafaz wal 'asri innal insana dengan kata al-insan yang artinya manusia. Maksudnya apa? Waktu kadang-kadang membuat manusia itu menjadi lupa.
al-insan mahallul khata wan nisan. Inilah yang disebut dengan balaghah di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi bahasanya, maknanya, arti dan lain macam sebagainya, menunjukkan hal yang luar biasa. Oke, baik, itu saja barangkali yang Ibu sampaikan untuk kemukjizatan Al-Qur'an ini. Kalian bisa simak atau bisa cari barangkali lewat YouTube, internet dan lain macam sebagainya tentang kemukjizatan Al-Qur'an, dan carilah ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan insya Allah akan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kalian dan juga tambah kekuatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap semangat buat belajar. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.